Semoga juga bisa jadi berkat buat teman-teman yang lain. Amin. Makasih ya. Tepuk tangan untuk Kakak Lady sebagai model dari musik video Hidup Dua Kali. Oke, Bung, gimana Bung ngeliat hasilnya? Jenggot gue tebal juga ya. Makanya di trim. Iya. Tapi yang pasti sih ekspektasi dari awal kita melibatkan Lady gitu, ternyata memang ya Tuhan dan semesta merestui gitu ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi secara natural gitu, nggak ada paksaan, nggak ada intimidasi apapun, akhirnya bisa menghasilkan seperti yang tadi Lady bilang, bisa menjadi karya yang positif. Di balik ada sesuatu yang berat yang sudah dilalui, tapi dari video klip Hidup Dua Kali ini bisa tercapture gitu bahwa perjuangan hidup selamanya akan terus berjalan gitu kan. Betul sekali. Tapi bagaimana kita merespon dan memilih kemana kita akan pulang gitu. Jadi gua ya bersyukur. Itu thank you juga buat Rian dan Semesta Records dan Lady juga yang sudah berkolaborasi luar biasa untuk berproses dari awal rilis album sampai akhirnya bisa ke single penutup Hidup Dua Kali ini, di mana nih jadi single penutup yang menurut gue menggenapi segala sesuatunya. Lalu ya, gimana ya? Bangga ya, maksudnya gue tahu banget proses dari nol lagu ini, terus ternyata lagu ini emang ternyata diciptain buat kisahnya Lady kayaknya. Kayaknya emang kayak relate banget, terus part yang paling nyentuh buat gue ketika Lady lagi video call segitu, itu gue tadi hampir agak sedikit nahan air mata gue lah. Mungkin gue kalau nggak ada orang gue udah nangis di pojokan kali. Sepertinya memang ini seperti kayak kanvas putih yang bersih, terus ketika dilukis warnanya sudah sesuai, jadi tepat gitu. Warnanya, terus komposisi gambarnya itu sudah tepat. Jadi emang kita nggak pernah merencanakan ini ya, bisa sama Lady itu kita nggak pernah sama sekali merencanakan, benar-benar tiba-tiba keluar begitu aja idenya, dan akhirnya kesampaian dan diabadikan dengan sebuah musik video yang sederhana menurut gue sih, nggak neko-neko tapi deep ya. Dan semoga bisa memberikan inspirasi banyak orang. Amin. Dan bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Semoga juga teman-teman media di sini bisa meng-capture semuanya dengan baik ya. Oke. Tadi kita udah nanya ke Kakak Lady, Bung Ryan dan juga Kakak Rian. Sekarang gue mau ngasih kesempatan untuk teman-teman media yang ingin bertanya, boleh langsung. Boleh, ada yang mau bertanya? Teman-teman media? Ada? Oke. Abang kita, silakan. Dari rumah. Halo, selamat sore. Saya Matias dari kapanlagi.com. Pertama, selamat untuk Bung Ryan untuk launching musik video Hidup Dua Kali. Pertanyaan lebih pada gimana prosesnya, awalnya prosesnya, apa yang menjadikan trigger apa yang menjadikan Bung Ryan menciptakan Hidup Dua Kali gitu. Terus dari sekian panjang perjalanan hidup, tadi Bung Ryan bilang ini begitu personal gitu, bagian hidup mana yang akhirnya menjadikan Hidup Dua Kali ini bisa diciptakan dengan sangat indah gitu. Terus yang kedua buat Mas Rian gitu, untuk Semesta Record ya, Rian, apa yang dibawa ke Semesta Record ini dari perjalanan Mas Rian juga di label besar gitu, apa yang menjadi Mas Rian bikin Semesta Record ya, dan apa harapannya gitu untuk musik Indonesia dengan Semesta Record? Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Matias. Silakan, mungkin bisa dijawab satu. Thank you Mas. Sebenarnya lagu Hidup Dua Kali ini aku tulis rangkaian perjalanan kehidupan aku secara keseluruhan sebenarnya, dari awal dari perjalanan musik sama grup terdahulu sampai akhirnya keluar hengkang dari grup terdahulu, terus Harum solo perdana. Jadi segitu
juga perjuangan aku untuk tetap bisa survive di musik. Tidak pernah memilih jalan hidup yang lain, kerja yang lain. Udah gue nggak pernah kebayang jadi karyawan label atau jadi A&R sebuah label gitu, nggak kebayang. Karena drive atau dorongan yang sangat besar untuk gue tetap bisa terus berkarya, karena gue percaya talenta yang Tuhan kasihkan bukan untuk jadi basi ya. Itu jadi sebenarnya itu setelah itu gue menikah tahun 2012, menjalani kehidupan di tengah proses lagi membangun karir dari awal juga. Lo kebayang lah bagaimana jatuh bangun, bagaimana juga gue ketemu seorang istri yang sangat bisa menopang gue, bukan hanya secara pikiran tapi secara jiwa juga gitu. Jadi gue benar-benar dikasih ruang untuk tetap melakukan apa yang gue mau lakukan gitu. Jadi gak ada intimidasi apapun untuk lo Hyong gini dong, kalau di musik memang udah nggak bisa, lo cari kerjaan lain dong. Gimana caranya tetap kita hidup kerjaan? Nggak ada. Jadi benar-benar perjuangan itulah yang akhirnya membentuk sebuah spirit bahwa justru hidup dua kali. Ketika gue bikin lagu hidup dua kali, gue jadi sadar bener bahwa ternyata gue nggak pernah menyesali kehidupan ini. Segala baik buruknya hidup ini membentuk gue yang sekarang. Yang sekarang yang adalah gue merasa gue menjadi Ryan yang semakin powerful dalam karya, menjadi semakin impactful juga dalam karya. Buktinya apa? Buktinya seorang Rian The Massive bisa ngajak Ryan Pono untuk bisa bergabung, berkolaborasi di dalam label yang dia bangun, dan menurut dia juga penting untuk menjadi awal perjalanan dia sebagai executive producer gitu. Sederhana tapi punya makna yang dalam ya, karena gue lihat dari kata ada orang dalam katanya Kak Lady nangis beneran kan ya. Nah gue pengen nanya, di video klip ini Bung Ryan ada sedikit kayak ngasih mood board nggak sih, kayak gue mau kayak gini, nanya gitu sih Bung. Ngasih ide nggak Bung tadi mood board ke direkturnya? Sebenarnya demand gue sih sama director waktu itu gimana caranya bisa men-capture proses perjalanan kehidupan Lady, masalah dia kemarin itu menjadi sesuatu yang positif gitu. Dan ada message yang bisa diambil dari perjalanan itu gitu. Jadi dan setelah itu sepenuhnya scene by scene itu direkturnya si Ido Arwan ini yang breakdown dan mikirin gitu. Gitu kira-kira. Gimana deh, aman? Oke. Oh Lady ya, tadi nangis beneran apa enggak? Iya, Lady nangis beneran atau enggak? Itu bukan air mata, untuk bawa bakso. Sebenarnya antara waktu syuting sih aku sama Mas Ido ngobrol gitu ya. Nggak ada skrip atau apapun untuk nge-guide ininya, maksudnya persin-persinnya, tapi itu memang sebuah perjalanan yang Mas Ido kasih tahu gitu sebagai director. Jadi ceritanya ini Lady di sini, jadi benar-benar ya menceritakan kisah Lady gitu. Di awal nih yang di rumah nih, ini ya, yang ini gini. Nah di perjalanan di bus itu memang idenya adalah memang mengkisahkan sebuah perjalanan gitu untuk pulang. Ya jadi waktu perjalanan untuk pulang itu kan di saat orang yang udah bersiap untuk pergi gitu, ninggalin hidupnya yang lama, pasti kan ada banyak pertimbangan kan. Jadi tumpahnya sih di situ gitu, di titik itu, bukan di titik sampainya, tapi di saat membuat keputusan untuk kembali pulang dan memulai hidup dua kali kan gitu.